Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini judul renungan kita ialah Sang Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami akan firman kebenaran yang siap kami perdalam dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Amsal 31 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Saudaraku, berbahagialah orang tua yang hidupnya adalah pantulan ilahi yang sejati, agar janji-janji dan perintah Allah membangunkan rasa hormat dan syukur dalam diri anak-anak itu. Orang tua yang kelemah lembutan dan keadilan serta kesabarannya menggambarkan kepada anak-anak itu akan kasih, keadilan, dan panjang sabar Allah, dan yang dengan mengajar anak supaya mengasihi dan mempercayai serta menuruti mereka, mengajar dia untuk mengasihi dan mempercayai serta menuruti Bapanya di sorga. Orang tua yang menanamkan kepada anak karunia seperti itu telah memberikan kepadanya suatu harta yang lebih berharga dari kekayaan sepanjang zaman, harta yang bertahan sampai kekekalan. Terhadap diri anak-anak yang dipercayakan kepada pemeliharaannya, setiap ibu mendapat tugas suci dari Allah. Ambillah anak laki-laki dan perempuan ini, katanya, didiklah dia bagiku, tanamkanlah padanya tabiat yang dipahat untuk bangunan istana, agar dia boleh bercahaya dalam istana Tuhan untuk selamanya. Pekerjaan ibu seringkali tampak baginya seperti suatu pelayanan yang tidak penting. Itu adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Orang lain hanya tahu sedikit dari banyak kesusahan dan bebannya. Hari-harinya dipadati dengan tugas-tugas kecil. Semuanya memerlukan usaha yang sabar, pengendalian diri, kewaspadaan, kebijaksanaan, dan kasih pengorbanan diri. Namun dia tidak bisa menyombongkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai suatu prestasi yang besar. Dia hanya mengatur rumah tangga agar berjalan dengan lancar. Sering merasa lelah dan bingung. Dia sudah berusaha untuk berbicara ramah kepada anak-anaknya, membuat mereka tetap sibuk dan bahagia, dan menuntun kaki-kaki yang kecil itu di dalam jalan yang benar. Dia merasa seakan tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Malaikat-malaikat sorga mengamati ibu yang letih itu, memperhatikan beban-beban yang dipikulnya setiap hari. Namanya mungkin tidak terdengar di dunia ini, tetapi nama itu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ada Allah di atas, dan cahaya serta kemuliaan dari tahtanya turun ke atas ibu yang setia, sementara dia mencoba mendidik anak-anaknya untuk menolak pengaruh yang jahat. Tidak ada pekerjaan lain yang setara dengan pekerjaannya dalam hal pentingnya. Dia bukan seperti pelukis yang melukis sebuah sosok yang cantik di atas kanvas, atau seperti pengukir yang mengukir di atas batu pualam. Dia bukanlah seperti seorang penulis yang mencanangkan suatu pemikiran yang mulia melalui kuasa kata-kata, atau juga seperti pemusik yang menanamkan suatu rasa keindahan melalui lagu. Tugasnya dengan pertolongan Allah ialah mengembangkan dalam jiwa manusia keserupaan ilahi. Serim Bina Keluarga Jilid 4 halaman 341 dan 342. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa di mana kami boleh memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk-Mu bagi kami, sehingga dengan petunjuk firman ini boleh menjadikan keluarga-keluarga kami berbahagia, dan tanggung jawab dalam rumah tangga boleh dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang digambarkan juga seperti kasih ibu kepada anak-anak, bahkan kepada seisi rumah. Hari ini kami mau melayani Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tetap pegang tangan kami, bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan, berikan kesuksesan kepada kami, dan kami boleh memperoleh berkat-berkat
sorgawi. Hamba datang dan menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.